Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang menopang kami. Dan sekali lagi pagi hari ini kami mau menyerahkan akan hati kami sebagai jemaat-Mu untuk kami boleh rindu dan kami boleh dibukakan dan kami boleh dikoreksi melalui firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berbulan-bulan kita sudah berkhotbah orang keempat yang penting sepanjang sejarah yang dipanggil langsung oleh Tuhan. Pertama kita bicara tentang Abraham. Kedua kita bicara tentang Musa. Sebelumnya Adam dipanggil untuk mewakili suara Tuhan supaya manusia bertobat. Adam dipanggil untuk wakil pertobatan umat manusia. Lalu Abraham dipanggil untuk mewakili Tuhan memilih sekelompok orang membuat satu kerajaan surga di atas bumi. Orang ketiga dipanggil Musa supaya ditegakkan hukum Tuhan Allah yang melampaui, yang berbeda dengan hukum di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini, hukum membentuk sesuatu instansi keadilan. Sehingga tidak ada negara, tidak ada pengadilan. Tidak ada pemerintah, tidak ada pengadilan. Tetapi pengadilan di dunia menegakkan hukum itu selalu hanya dua dasar. Dasar pertama, yang berkuasa untuk memerintah, menekan, memberikan sesuatu kekerasan untuk mentaklukkan rakyat, itu hukum dari yang berkuasa. Itu selalu hukum yang tidak adil, selalu hukum yang mentindak, yang meninjak, yang menghina dan mempermainkan rakyat jelata. Ini hukum dari atas ke bawah yang menganiaya, menguasai, yang memerintah, dan yang menghisap darah rakyat adalah hukum yang Tuhan tidak senang. Tuhan tidak boleh mengizinkan manusia memperkosa manusia. Manusia mentindak manusia. Manusia menginjak-injak hak asasi manusia. Maka hukum dari atas tidak menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan harus mentegakkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dibikin oleh manusia. Orang ketiga, Musa, dipanggil untuk merombak sistem hukum dunia. Selama 2000-3000 tahun ini, semua pemerintah tidak mungkin tidak memperdulikan hukum. Semua pemerintah tidak mungkin tidak mentegakkan hukum untuk mengatur masyarakat. Tetapi saya berkata hukum hanya dua macam. Yang dari atas menindas bawah. Mereka bikin peraturan-peraturan supaya semua rakyat takut. Supaya semua rakyat taat. Supaya semua rakyat dipaksa, dipres menjadi orang yang direbut hak asasinya. Hukum semacam ini bikin Tuhan marah karena Tuhan tidak mau manusia menghina manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, Dia memperlakukan semua bangsa, semua suku, semua lapisan manusia dengan keadilan hukum Tuhan. Itu sebab orang kaya tidak boleh menghina orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang bodoh. Orang mempunyai kekuatan militer tidak boleh menindas rakyat-rakyat jelata. Tuhan akan campur tangan di dalam hal ini. Itulah sebab 10 hukum ditegakkan oleh Musa untuk merombak sistem hukum manusia yang tidak adil. Hukum manusia dari kedua macam, rakyat yang ditindas, rakyat yang diperkosa,
rakyat yang diperalat, mereka penuh dengan kebencian, maka mereka berontak pemerintah. Mereka revolusi, mereka membunuh semua raja atau semua penguasa, menjadi kemajuan rakyat yang menghancurkan tirani-tirani. Saudara-saudara, demokrasi berasal dari dua istilah, demos dan kratia. Demok dan kratia menjadi demokrasi. Apa artinya istilah demokrasi? Rakyat mempunyai kuasa tertinggi. Sehingga pemerintah-pemerintah dari monarki, pemerintah-pemerintah yang menindas rakyat, paling takut jikalau rakyat mulai berontak, rakyat mulai melawan, rakyat mulai revolusi. Itu sebab ada orang dari permulaan di dalam 2400 tahun yang lalu, kota Athena mulai mempraktekkan demokrasi. Rakyat yang memimpin, bukan raja yang semau dewe, tetapi demokrasi di dalam masyarakat Yunani 2400 tahun lalu juga tidak adil. Karena apa? Karena budak tidak boleh ikut memilih presiden. Budak tidak ada hak. Perempuan tidak ada hak. Yang berhak memilih hanya laki-laki setelah umur 30. Itu sebab banyak rakyat haknya dirampas. Kebebasan mereka ditindas. Mereka punya pengharapan tidak pernah tercapai. Itulah sebab ini demokrasi, sistem masyarakat yang tetap tidak sempurna. Tuhan tetap tidak senang. Maka sistem demokrasi 2400 tahun lalu tidak sukses. Kali kedua sudah beda kira-kira 2200 tahun. Sampai abad ke-18 demokrasi muncul lagi melalui revolusi Perancis. Perancis adalah bangsa yang sangat romantik. Perancis adalah manusia yang sangat suka kebebasan. Mereka lebih baik tidak ada kebebasan, lebih baik mati kalau tidak ada kebebasan. Mereka mengatakan hidup itu penting sekali, hidup itu indah sekali. Tetapi kalau tidak ada kebebasan, lebih mati, jangan hidup di dunia. Inilah satu moto atau satu slogan yang mengakibatkan orang-orang Perancis berani berontak, berani melawan rajanya. Ledaklah pemberontakan yang besar-besaran dari tempat penjara di Paris. Penjara Paris itu namanya Bastille. Bastille itu tempat penjara orang-orang melawan pemerintah ditangkap, dimasukkan ke dalam sel, dan mereka diperlakukan seperti budak. Rakyat Perancis marah sekali. Raja-raja sewenang-wenang yang tidak setuju dianggap musuh. Dianggap musuh, ditangkap. Orang ditangkap, dipenjarakan. Dirampas kebebasannya. Mereka tinggalkan istri. Tidak bisa kumpul dengan nyonya. Tidak bisa kumpul dengan anak. Harus berada di belakang kamar dengan besi-besi yang memisahkan mereka dari keluarga. Maka satu hari ribuan orang di penjara bersatu dengan kekuatan yang kurang besar, dengan kekuatan tidak senjata, menerobos, menghancurkan penjara, baru mereka keluar. Waktu mereka keluar menjadi tentara rakyat yang beribu-ribu orang dan didukung oleh rakyat di luar penjara yang sama-sama setuju mereka. Mereka gempur ke istana menangkap raja. Raja-raja ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, mengganti mereka. Mereka menjadi orang yang mempunyai hak
manusia, rakyat mengalahkan penguasa di atas. Orang-orang miskin mempunyai hak untuk mempenjarakan raja. Wah, waktu itu dunia terbalik. Yang berkuasa menjadi masuk penjara. Yang di penjara menjadi bebas. Mereka keluar, mereka menyanyi lagu-lagu kebebasan, lagu kemerdekaan, lagu asasi hak manusia, lagu menghina raja. Sehingga setelah revolusi terjadi di Prancis pada tahun 1879. 4 tahun kemudian mereka menangkap raja Ranjajal, dipenggal kepalanya dengan guletin. Guletin itu semacam peso besar yang beratnya ratusan kilo, dijatuhkan dari kerangka yang tinggi. Lalu raja ditaruh di bawah, kepalanya sama lehernya ditaruh tempat di mana peso itu jatuh. Peso itu digantung dengan tali. Pada waktu engkau melepaskan tali, peso ratusan kilo langsung jatuh dari atas, tepat kena leher. Sesudah kena leher, kepala raja mencorot, darahnya menceret keluar sampai seluruh panggung itu darah, karena mereka menghukum mati kaisar. Saudara, ini tidak pernah terjadi. Ini di dalam sejarah. Raja dibunuh mulai dari Inggris. Tahun 1215 Inggris mendatangkan satu Magna Carta, yaitu satu carta keagungan yang mengatakan siapakah raja. Mereka juga manusia biasa, karena mereka mempunyai uang, mempunyai hak militer, mereka mempunyai tentara banyak mendukung mereka, sehingga semua rakyat takut. Banyak rakyat itu biasanya berani, sampai kalau tentara menindas mereka menjadi penakut. Demonstrasi, ribuan orang berada di jalan melawan pemerintah. Kalau tembakan datang semua lari, karena rakyat takut dibunuh. Itu sebab raja tahu rakyat takut mati, maka raja membeli dengan uang tentara-tentara semua dengar dia. Dia suruh bunuh, tentara bunuh. Tentara membunuh bukan karena keadilan, karena dapat gaji, dapat makanan enak dari raja. Dan mereka tidak peduli rakyat itu hidup atau mati. Pokoknya saya melaksanakan. Setelah rakyat sebagian dibunuh, yang lain lari semua. Tenanglah, itu namanya damai. Maka ada orang mengetahui perdamaian ini perdamaian yang palsu. Karena rakyat takut, maka rakyat tidak berani berontak. Itu berarti tidak berarti pemerintah hebat. Tidak berarti pemerintah bisa menenangkan masyarakat. Maka mereka menghina pemerintah yang memperalat senjata, memperalat tentara, memperalat polisi untuk menindas orang berani berontak. Revolusi menjadi satu istilah yang indah bagi rakyat. Revolusi menjadi satu momok yang menakutkan kerajaan. Setelah Prancis berhasil menangkap rajanya, penggal kepala raja Louis ke-16, maka seluruh Eropa heboh. Karena Eropa banyak kerajaan, semua gemetar. Takut kalau rakyat datang mengganggu mereka. Sehingga di Eropa terjadi dua macam kekuatan. Kekuatan raja menghancurkan rakyat, atau kekuatan rakyat menghancurkan raja. Nah, dua macam kuasa sama-sama tidak diterima oleh Tuhan Allah. Allah berkata, kamu menganiaya rakyat, saya tidak setuju. Allah mengatakan rakyat membunuh raja, saya tidak setuju. Karena sama-sama manusia yang
dicipta oleh Tuhan Allah. Itu kalau manusia bisa mengasihi manusia, manusia menghormati manusia, manusia membantu manusia, perdamaian itu sejati. Kalau manusia menindas manusia, manusia membunuh manusia, manusia memberontak kepada kuasa, itu tidak memperkenan Tuhan Allah. Itu sudah akibatnya Alkitab memanggil Yesus beraja damai. Saudara, waktu Yesus baru dilahir, raja yang iri membunuh anak di bawah 2 tahun yang dilahirkan di kota Bethlehem. Engkau di dalam kitab suci melihat dengan jelas mengapa Firaun menganiaya orang Israel. Karena Firaun mau memperalat orang miskin yang berada di negaranya mengerjakan kerja berat untuk bantu orang Mesir bikin istana, bikin rumah, bikin bangunan, bikin fasilitas. Kamu mati berapa? Saya tak peduli. Asal bangunan jadi. Tuhan benci hal ini. Maka Tuhan panggil Musa menjadi hambanya. Kenapa Musa dipanggil? Mentegakkan hukum Tuhan yang jauh lebih adil, jauh lebih baik dari hukum-hukum manusia yang tidak beres. Mengganti kuasa manusia, Tuhan memerintah di bumi. Saudara-saudara, semenjak sejarah dari ribuan tahun yang lalu, kita melihat sistem pemerintahan, ada monarki, raja menjadi utama, ada demokrasi, rakyat menjadi utama, ada oligarki, orang-orang penting yang menjadi penting, yang menjadi pemimpin negara. Ada lagi jalan anarki yang tidak suka pemerintah. Ini semua oligarki, monarki, dan juga akan semua demokrasi dan anarki. Semua muncul di dalam panggung sejarah. Tuhan panggil Adam, manusia bertobatlah kepadaku. Tuhan panggil Abraham, saya akan dirikan satu kerajaan, bukan dari pemerintah dunia, dari Allah menjadi pemimpin. Lalu Tuhan memanggil Musa, mendirikan hukum dari Tuhan Allah, mengganti hukum dari manusia. Orang keempat yang penting yang dipanggil oleh Tuhan, ada Daud dipanggil menjadi raja. Saudara, saya sudah kira-kira setengah tahun berkhotbah mengenai Daud. Dari tahun lalu sampai bulan Maret tahun ini, lebih setengah tahun bicara tentang Daud. Di dalam 2 minggu yang akan datang, saya akan selesai khotbah tentang Daud. Saudara masih ingat Daud? Waktu kecil dipanggil pulang ke rumahnya dari penggembalaan domba. Dia pulang ke rumah Isai, papanya, bertemu dengan seorang nama Samuel yang mengatakan bukan anak pertama, bukan anak kedua, bukan anak ketiga, tapi anak yang ke-8, anak Isai yang paling kecil, saya akan melantik dia, saya akan bangunkan dia menjadi raja Israel. Ini kelihatan manusia tidak ngerti. Kenapa anak sulung yang menjadi seorang laskar, anak kedua menjadi pemimpin tentara, anak ketiga menjadi serdadu yang sangat-sangat penting, semua tidak dipakai. Tuhan kenapa pakai anak paling kecil, bocah, baru umur belasan tahun, teenager, yang dipanggil pulang dari kampung sedang menjaga domba, dia menjadi raja. Tuhan tidak melihat berapa pintar, berapa berkuasa, berapa hebat, berapa pengalaman seseorang. Tuhan melihat potensi yang Tuhan taruh di dalam hatinya, supaya orang itu boleh dipakai oleh Tuhan. Saya belajar dari Alkitab. Saya menghargai anak kecil. Setiap anak kecil yang ikut BCN sudah menjadi teman saya paling baik.
Saya percaya di dalam seluruh dunia ini puluhan ribu pendeta yang menjadi kawan baik dari anak-anak saya. Anak-anak Anda yang pernah ikut BCN sayang sekali sama saya. Anak-anak Anda yang pernah ikut BCN, coba angkat tangan saya lihat. Siapa anak-anak yang pernah ikut BCN? Ini banyak orang malas ini, anak yang tadi peduli. Mereka kalau sudah ikut BCN 1 kali, 2 kali, 3 kali, tak mungkin anakmu menjadi orang yang tidak beres. Mereka pasti dari kecil belajar takut Tuhan. Belajar dengar firman. Belajar mengetahui kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya punya teman banyak sekali yang kecil-kecil. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kemarin ada seorang umur 20. Dia datang ikut konser. Pak Tong, doakan saya. Saya dari kecil ikut BCN. Sekarang saya rasa saya kurang dekat sama Tuhan. Saya selalu berdosa dan berani meninggalkan. Saya tanya, "You berdosa apa?" Berdosa khayalan porno. Berdosa saya suka melakukan hal yang tidak baik. Saya berkata, jangan putus pengharapan. Engkau baik-baik minta Tuhan kasih kesucian. Satu hari kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Memberikan kemenangan kepadamu. Engkau baik-baik mengikut Tuhan. Saudara-saudara, anak kita sedang besar. Jangan kira dia anak kecil. Setelah besar jalan salah menjadi bajingan. Menjadi yang melawan Tuhan. Mungkin menjadi anti Kristus. Jangan kira anak lu lucu, anak lu ganteng. Kalau mereka rusak besar, menjadi alat setan, menjadi musuh Tuhan, menjadi orang yang melawan firman Tuhan. Tetapi kalau dia kecil diajar baik-baik, takut Tuhan, cinta firman, dengar dan taat kepada perintah Tuhan, mereka akan menjadi orang Kristen yang sangat indah, sangat memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, waktu Samuel melihat Daud, dia bukan lihat kamu sudah berapa besar, kamu sudah berapa hebat, kamu sudah berapa gelar, kamu sudah banyak pengetahuan. Samuel langsung lihat potensi dia. Jangan lupa, anak-anak yang ada potensi tidak boleh dilupakan. Harus diangkat. Harus dibawa kepada Tuhan. Harus dijadikan anak muda yang matang kerohaniannya, yang maju di dalam imannya, yang boleh menjadi manusia yang genah, yang cinta Tuhan. 12 tahun yang lalu ada seorang anak umur 12. Waktu dia main piano saya kaget. Mengapa mainnya begitu bagus? Banyak anak umur 12 masih main layangan. Tidak belajar apa-apa. Tetapi anak ini umur 12 main pianonya sudah begitu jernih. Begitu kekuatan, dinamis. Begitu jelas. Dia orang dari Australia. Dia orang Indonesia. Papanya pindah ke Australia. Sama mamanya melahirkan 3-4 anak. Ternyata anak itu berbakat musik. Saya tanya dia, "You sudah main berapa tahun?" Dia bilang, "Sudah 6 tahun." "You main apa?" "Main Mozart, main Beethoven, main Bach." Saya kira heran ya. You umur 12 sudah bisa main Beethoven, bisa main Bach, bisa main Mozart. Saya langsung bilang, "You pakai piano apa?" Dia bilang pakai piano. Saya minta benar. Itu piano udah baik. Minta papa bawa kamu ke rumah piano. Minta ganti. Minta tukar piano. Sehingga engkau bisa maju. Mulai hari itu sampai sekarang. Dia terus maju. Terus maju. Saya percaya mata saya tidak salah. Melihat orang berpotensi. Jangan dibuang. Kalau anak berpotensi, itu anugerah Tuhan. Kalau anak berbakat, tidak bisa beli dengan uang.
Kalau anak mempunyai karunia khusus, itu bukan jasa papanya, itu pemberian Tuhan kepada bibit-bibit kita yang kecil. Saya tidak sangka 12 tahun yang lalu saya melihat, saya menikmati anak ini. Sekarang dia sudah bisa main piano konserto Chopin nomor 1 kemarin di ASC. Mainnya bersih sekali. 1.100 orang dengar konser dia. Tepuk tangan tak habis-habis. Padahal anak itu 12 tahun yang lalu baru anak kecil SD kelas 6. Saudara-saudara, kira-kira 7 tahun lalu saya melihat seorang anak umur 9 main piano. Dia berani main itu lagu yang sangat sulit. Orang dewasa yang sudah belajar piano 20 tahun tetap tidak bisa main. Yaitu Wallstein Piano Sonata yang dibikin oleh Beethoven. Saya panggil anak itu, engkau sudah belajar berapa tahun? Saya sudah belajar 5 tahun. Sudah umur 6 sampai umur 11. Waktu umur 9 saya dengar, umur 11 saya dia minta main di depan saya. Dia main piano Wallstein Sonata. Saya kaget. Saya sampai mati tidak bisa main lagu itu. Waktu dia umur 11 main tidak ada salahnya. Semua tuts, semua nada jelas. Saya berkata, saya mau bantu kamu. Kamu mau jadi apa? Saya ingin jadi musikus seumur hidup. Saudara-saudara, hadiah apa untuk anak kecil ini? Saya bilang papanya, gantikan piano. Saya cari dia ke tempat piano, mendapatkan Yamaha C3 yang sangat bagus. Lalu mulai hari itu dia belajar sampai sekarang. Dia sudah 2 kali main piano concerto, 1 kali Beethoven piano concerto nomor 3. Tam tom tim tem tom tim tam tim tam tim tam. Saya yang kondak. Kali kedua main piano concerto nomor 21 dari Mozart. Saudara-saudara, 2 kalinya bikin heboh. Ribuan orang tepuk tangan, dia sukses. Sekarang baru umur 14. Saya sangat menyayangi mereka. Semua yang berbakat, semua yang mempunyai karunia Tuhan, jangan diabaikan. Jangan didiamkan. Galilah mereka. Temukan mereka. Didiklah mereka. Harapkan mereka menjadi orang berguna. Saudara-saudara, Tuhan panggil Musa. Tujuannya memberikan hukum, merubah dunia. Tuhan manggil Daud. Tujuannya membuat dia mengerti kristologi. Sehingga di dalam khotbah mengenai Daud, kita bicara semua riwayatnya. Satu peristiwa. Termasuk satu peristiwa. Satu persatu peristiwa. Bagaimana dia membunuh Goliat. Bagaimana dia memenangkan kebencian dari Saul. Bagaimana dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudara, di dalam khotbah Daud, saya tidak lupa mengatakan berapa gagalnya dia. Berapa lemahnya dia. Dia pernah karena lihat perempuan yang telanjang mandi, terangsang seksnya. Dia langsung panggil perempuan itu masuk istananya. Dia tidur dengan istri orang lain. Hal ini bikin Tuhan marah luar biasa. Daud seumur hidup banyak hal yang baik. Daud seumur hidup banyak hal melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada 2 hal yang bikin Tuhan marah sama dia. Satu, berzina dengan Batseba. Sudah lebih 1 bulan saya bicara tentang pedang selamanya tidak meninggalkan rumahmu. Sehingga dia berzina dengan Batseba, melahirkan anak yang ganteng luar biasa. Tuhan berkata, harus mati.
Dia nangis. Dia tidak mau bangun. Dia berada berbaring di tanah banyak hari. Berdoa, Tuhan kalau boleh anak ini jangan mati. Tuhan tidak peduli. Yang dicintai Tuhan pasti dihajar oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai engkau, karena engkau orang Kristen yang baik, jangan lupa engkau jangan sembarangan berdosa. Kalau engkau berani melawan Tuhan, berani melanggar kesucian Tuhan, berani berzina, Tuhan akan pukul kamu. Anak yang kau lahir di dalam perzinahan akan diambil nyawanya supaya dia mati dari dunia. Sesudah itu Nabi Nathan berkata, Daud, karena engkau melakukan perzinahan dengan Batseba dan engkau membunuh suaminya, seorang yang benar, Tuhan akan mengirim pedang membunuh keturunanmu. Daud meskipun dijanjikan jadi raja, tapi Daud seumur hidup tidak ada sejahtera. Saban hari gemetar, takut-takut hari ini pedang makan anak yang mana, besok makan anak yang mana. Dia terus gemetar seumur hidup karena dosanya. Saudara-saudara, jangan main-main sama Tuhan. Jangan sembarangan berzina melanggar kesucian Tuhan. Apalagi kamu orang Kristen, anggota gereja Reform Injili Indonesia. Tuhan sudah begitu mencintai gereja ini. Tuhan sudah begitu besar memberkati gereja Reform. Jangan kira Tuhan akan kompromi dengan dosa. Tuhan akan toleransi engkau berbuat salah. Tuhan yang suci, Tuhan yang adil akan memberikan kematian kepada anakmu. Tuhan akan memberi kecelakaan kepada keluargamu. Sehingga Daud, 4 anak yang mati tidak wajar. Pertama, bayi yang dilahirkan oleh Daud yang begitu ganteng, bersetubuh dengan Batseba yang begitu cantik, hanya pasti luar biasa gantengnya. Tapi Tuhan mengatakan, no, you must die. Because you are a result of committing adultery. Engkau adalah akibat perzinahan papamu sama Batseba ibumu. Saya ambil nyawamu. Anak itu belum besar, sudah dipulangkan ke surga. Dia tidak berhak besar, tidak berhak menjadi dewasa. Tuhan ambil dia. Daud sedih sekali, tetapi belum selesai. Karena Nabi Nathan berkata, yang akan selama-lamanya meninggalkan keluargamu. Maka orang pertama bunuh, diambil Tuhan, yaitu anak Batseba. Anak kedua yang dibunuh adalah Amnon yang perkosa adiknya sendiri. Daud tidak bisa apa-apa. Dia tahu ini hukuman Tuhan. Saya harus terima. Saya tidak bisa melawan. Saya tidak bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan tetapkan hukuman tiba ke rumahmu. Engkau tidak usah lari. Engkau tidak mungkin lari. Engkau tidak mungkin tolak. Engkau tidak mungkin mengalahkan Tuhan. Akhirnya 2 tahun sudah Amnon memperkosa adiknya Tamar. Kakak Amnon, adiknya Amnon, Absalom, memakai alasan mengundang Amnon makan, membalas dendam untuk adik perempuannya, membunuh Amnon. Daud menangis lagi karena pedang tidak meninggalkan rumahnya selamanya. Ketiga anak yang dibunuh, Absalom yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling bagus di seluruh Israel, karena dia memberontak kepada Daud. Dia berani suruh orang bikin tenda-tenda di terasnya dari istana.
lalu mentiduri perempuan-perempuan papanya, berzina dengan selir di dalam istana. Tuhan melihat kekejian, Tuhan melihat kejahatan anak yang ganteng ini. Akhirnya Tuhan suruh Yoab membunuh dia waktu di dalam peperangan di dalam hutan. Rambutnya kecantol di dalam batang pohon. Dia tidak bisa lari. Keledai meninggalkan dia. Akhirnya Tuhan mengizinkan Yoab membunuh dia. Tusuk di dalam hatinya. Dia mati. 3. Selesai? Belum. 4. Dia diambil nyawanya oleh Tuhan adalah anak yang namanya Adonia. Adonia tidak rela, tidak jadi raja. Karena Solomon sudah dilantik oleh Daud, meneruskan kedudukan Daud. Itu sebab Adonia akhirnya sendiri ketakutan, lari ke bait Allah. Pegang tanduk dari mezbar, harap diampuni dosanya. Seperti dulu pernah terjadi orang seperti itu. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, suruh dia pulang, jangan berdosa. Setelah diampuni oleh Solomon, dia minta mamanya Solomon, Batseba, tolong menjadi pengantara. Minta kedudukan tidak jadi, minta istri cantik yang pernah mendampingi Daud. Itulah Abisak, seorang perempuan yang cantik luar biasa, masih perawan. Daud tidak pernah tidurin dia. Daud tidak pernah seks dengan dia. Dan dia kira itulah perempuan cantik saya boleh nikmati seumur hidup. Tolong Ibu Batseba minta kabar Raja Solomon mengizinkan saya boleh mendapatkan dia. Solomon sudah ampuni dia. Yang mau rebut kuasa tidak jadi. Sekarang dia minta perempuan itu. Solomon bilang, inilah engkau cari mati. Saya sudah ampuni engkau, engkau masih berani minta istri yang pernah perempuan yang mendampingi papaku Daud. Engkau mau nikah sama dia, berarti engkau harus mati. Itulah anak keempat Daud yang mati. Saudara-saudara, hari ini sebenarnya saya memulai bicara tentang Mazmur yang ditulis oleh Daud. Saya dah sangkal seorang politikus, seorang militer, seorang raja, seorang pahlawan seperti Daud, ternyata dia masih menjadi seorang literatur. Dia memperhatikan, dia mempelajari retorika, dia mempelajari sastra, dan dia menulis Mazmur yang terindah di dunia. Saudara-saudara, Mazmur yang tulis Daud mungkin persentase paling banyak. Di antara 150 fatsal Mazmur 1/50. Engkau lihat banyak yang paling indah justru ditulis oleh tangan Daud. Termasuk Mazmur 23. Raja Daud. Mazmur Daud. Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di pinggir rumput hijau, membawa aku di tepi air yang tenang. Istilah-istilah syair yang begitu bagus, yang begitu indah, so picturesque. Kita waktu membaca ayat-ayat itu langsung timbul lukisan yang terindah di dunia. Saudara-saudara, Daud dari mana belajar literatur? Dari mana belajar ayat-ayat yang penting? Bukankah dia seorang penggembala? Saban hari bawa kambing ke dalam ladang, makan rumput, bawa mereka pinggir laut, pinggir air, pinggir sungai, tenang di situ. Daud kapan mempunyai waktu belajar literatur?
Sini banyak orang selain engkau kerja pagi sampai sore di kantor. Engkau tidak pernah belajar literatur kan? Engkau tidak pernah belajar filsafat kan? Engkau tidak pernah belajar teologi kan? Di mana kemajuan ilmu? Saya puji Tuhan, saya dari kecil, saya belajar musik. Dari kecil belajar literatur. Dari kecil belajar filsafat. Semua pengetahuan yang penting hampir saya tidak melupakan. Saya sudah dewasa belajar arsitektur. Saya tidak pernah masuk sekolah arsitektur. Saya tidak pernah masuk sekolah filsafat. Saya tidak pernah masuk sekolah musik. Tapi saya kondak Beethoven, Bach, Handel, Tchaikovsky. Saya tidak pernah masuk sekolah arsitek. Saya bikin gereja besar seperti ini. Tidak ada kolom satupun. Ini semua mujizat. Ini semua anugerah Tuhan. Tapi ini semua adalah pimpinan Tuhan yang mau belajar secara autodidak. Saya tidak pernah ke sekolah arsitek. Saya tidak pernah mempunyai profesor yang besar. Tapi profesor arsitek kalau lihat bangunan ini, dia akan heran kok bisa jadi. Demikian saya percaya ada semacam manusia baik-baik mempergunakan waktu yang ada pada dia. Termasuk Daud. Daud seorang gembala. Daud seorang menjaga domba. Tetapi dia belajar literatur. Dia belajar grammar. Dia belajar retorik. Akibatnya dia tulis mazmur, syair-syair yang terindah di dunia. Saya bandingkan syair yang ditulis oleh Daud dengan syair yang terindah di orang Tionghoa 1400 tahun yang lalu. Li Bai, Tu Pu, Bai Ji Yi, Li Mu, Wang Wei. Nama yang saya sebut ini semua orang pujangga yang besar sekali. Li Bai, Tu Pu, dua yang pemimpin. Bai Ji, Wang Wei, Tu Mu, orang penyair yang besar sekali. Semua sudah mati. Waktu saya membandingkan syair mereka dengan syair Daud, saya melihat beda sekali. Daud mempunyai syair, mempunyai sastra, menang atas syair yang ditulis oleh sastrawan Tiongkok. Kenapa? Karena di dalam literatur Tionghoa ada horizontal line, tidak ada vertical line. Orang Tionghoa menulis hidup manusia, menulis perasaan jiwa. Semua hanya ada hubungan manusia dengan manusia. Tetapi Daud punya syair, selain bicara tentang manusia, hubungan dengan manusia, dia masih tulis relasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Inilah kelebihan kitab suci. Inilah kelebihan syair. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memperdalam apa yang dikhotbahkan dari mimbar di Kemayoran ini. Apa yang kau dengar di sini, engkau hampir tidak gampang dengar dari sastrawan dunia. Engkau dengar di sini, hampir tidak mungkin engkau dengar dari filosof dunia. Karena gereja ini ditegakkan menjadi pengajaran dari surga. Firman dari Tuhan yang mengwahyukan kebenaran untuk mendidik anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia ini. Kita setiap minggu datang ke gereja, tidak mau bawa pen, tidak mau bawa kertas. Engkau kira enak-enak dengar saja. Satu hari kalau engkau diberikan ujian oleh Tuhan, baru tahu engkau dengar hilang. Engkau tidak pernah bisa menjawab. Kamu bagaimana bertemu dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya diuji oleh Tuhan, saya sudah siap-siap pengertian teologi, pengertian sastra, pengertian kebenaran Tuhan. Saya siap menjawab semua pertanyaan yang mungkin ditanya Tuhan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Daud menjadi orang selain sastra bagus, dia mempunyai teologi yang luar biasa canggihnya. Dia mempunyai pengertian kristologi luar biasa dalamnya. Sehingga saya 2 bulan lalu sudah berkhotbah di sini. Daud memberitahu kepada kita teologi yang terfokus, teologi yang terdalam, teologi yang terluas mengenai anak Allah yang tunggal hidup di dalam dunia. Saya tidak tahu Daud belajar dari mana. Daud mendapat profesor siapa. Daud kenapa bisa tahu Yesus akan dijual 30 keping perak. 1000 tahun sebelum Yesus datang dunia, Daud sudah tahu. Dia bagaimana hubungan dengan Tuhan. Sampai mendapatkan detail-detail daripada Yesus hidup di dunia ini. Dia bagaimana tahu Yesus akan dijual 30 keping perak, akan diadili dengan paku di atas kayu salib. Yesus akan dipaku di tengah 2 perampok. Semua ditulis sebelum Yesus datang. Daud begitu mengerti Tuhan. Daud begitu beriman kepada Yesus. Daud sebelum Yesus datang sudah tulis bahwa Yesus selain dipaku di tengah-tengah 2 perampok, dia berani mengatakan di atas kayu salib Yesus berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa meninggalkan aku?" Ayat ini terdapat di dalam Injil Lukas. Tetapi 1000 tahun sebelum Injil Lukas tulis kalimat itu, Daud sudah tulis di dalam Mazmur pasal 22. Dia berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa meninggalkan aku?" Apa itu kebetulan? Apa Yesus kopi-kopi? Tidak. Karena waktu Yesus di dalam kesengsaraan, tidak ada orang menggubris dia. Dan Tuhan juga tidak memperduli dia. Dia mengutarakan kalimat persis apa yang pernah dilamarkan oleh Daud. Herannya, Abraham tidak pernah mengasih tahu kita tentang Yesus hidup seperti ini. Musa tidak pernah mengajar Yesus mati seperti ini. Tapi Daud tahu Yesus dijual 30 peting perak. Daud tahu Yesus dipaku di tengah-tengah 2 perampok. Daud tahu Yesus waktu mati tubuhnya tidak rusak. Daud tahu Yesus di dalam akhirat tidak terus tinggal di situ. Dia akan keluar. Berarti Daud tahu Yesus mati. Daud tahu Yesus bangkit. Daud tahu Yesus naik ke surga. Daud bahkan mengetahui Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Heran sekali. Yang tidak diketahui oleh Abraham, yang tidak diketahui oleh Musa, yang tidak diketahui oleh Yesaya, yang tidak diketahui oleh Elias. Semua orang perjanjian lama, tidak ada satu mengerti kristologi lebih dalam daripada Daud. Daud sekolah di mana? Daud dapat profesor apa? Daud baca buku apa? Saya sendiri ingin mengetahui kebenaran. Maka dari kecil saya meskipun miskin beli buku. Beli buku. Sampai hari ini buku yang saya pernah beli sejak kecil sudah lebih 25.000. Saya tidak tahu Anda pernah beli berapa buku. Sudah beli baca atau tidak. Saya punya buku pribadi 25. Anak saya David Tong lebih dari 60.000 buku yang pernah dia tahu. Baik buku kertas maupun buku elektronik. Buku-buku yang canggih dia memiliki. Dia belajar lebih banyak dari saya. Karena mengenal buku baru tahu apa fisika, apa astronomi, apa politik, apa filsafat. Tetapi Daud zaman 3000 tahun lalu dia tidak pernah masuk universitas. Daud tidak pernah masuk sekolah teologi. Daud belum
belum pernah mempunyai dosen daripada doktrin, tapi Daud mengerti semua. Ini mujizat terbesar, sekolah tertinggi. Orang yang mengerti isi hati Tuhan, bukan karena dia berkenan kepada Tuhan, kelakuannya baik. Dia berkenan Tuhan karena di seluruh dunia, sepanjang sejarah, hanya satu orang mengerti isi hati Tuhan, mendalam sampai fokus di dalam riwayat Kristus. Daud mengatakan, dia akhirnya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan turun menghakimi dunia. Semua kalimat yang paling fokus, yang paling penting diungkapkan oleh Daud. Di mana? Di Mazmur. Saudara-saudara, Mazmur menjadi satu gudang pengertian kristologi sebelum Yesus datang. Mazmur menjadi pengumpulan pengertian tentang Yesus hidup di dalam dunia. Mazmur menjadi pusat fokus dari semua nubuat nabi-nabi mengenai Yesus Kristus di dalam sejarah. Sebelum Yesus datang 1000 tahun, semua dinubuatkan, semua ditulis oleh Daud. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya boleh berdiri di sini, saya boleh berkhotbah kepada saudara mengenai Daud. Saya tidak layak. Saya hanya seorang yang dilahirkan lebih lambat 3000 tahun dari Daud. 3000 tahun yang lalu Daud dilahirkan, Daud dibesarkan, Daud dewasa, Daud mengikuti Tuhan. Waktu muda menjadi gembala, waktu masih remaja mematikan singa. Dia merebut domba keluar dari mulut beruang, dari cakar beruang. Dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia seorang yang setia kepada mandat. Seorang yang setia kepada tugas yang diberikan papanya kepada dia. Tetapi Daud tidak cukup hanya dengan itu. Daud masih mempelajari kehendak Tuhan, rencana Tuhan, isi hati Tuhan. Anak Tuhan yang tunggal kalau turun ke dunia bagaimana? Sehingga kita hari ini semua orang Kristen setiap minggu membaca iman rasuli. Iman rasuli. Iman rasuli mempunyai 3 yang paling besar. Aku percaya. Mengapa disebut iman rasuli? Karena aku percaya. Credo, credo, credo. Saudara-saudara, di dalam kebudayaan manusia ada 3 lapisan pengalaman pengertian kita. Pertama, aku tahu. Aku tahu matahari jauhnya dari bumi adalah 150 juta kilometer. Aku tahu bulan sama bumi jauhnya kira-kira 600.000 kilometer. Aku tahu bumi ini lingkaran di luar 1 keliling 40.000 kilometer. Mengapa aku bisa tahu? Karena ilmiah memberitahu kepada saya. Itu namanya aku tahu. Istilah aku tahu di dalam bahasa Latin namanya skio. Skio diterjemahkan dalam Inggris menjadi science. Science itu nama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berarti yang saya tahu itu adalah isinya pengetahuan. The content of my knowledge is science. Science is the understanding of the research, understanding of my thinking about the nature. Di dalam alam, apa yang saya mau tahu, saya belajar, saya mengukur, saya mencelidiki, akhirnya saya mendapatkan simpulan. Itu menjadi science. Science itu skill. Skill is what I know.
Lapisan kedua manusia adalah yang saya tidak bisa tahu, saya boleh pikir. Itu namanya I think. Meskipun saya belum tahu, tapi saya bisa pikir. Saya pikir kenapa ini terjadi. Kenapa ada motivasi itu. Kenapa hal ini saya bisa tahu, hal itu saya tidak bisa tahu. Mari kita pikir. Manusia bukan kuda, manusia bukan harimau, manusia bukan gajah. Mereka mempunyai otak, tapi mereka selain pikir makan apa, seks sama siapa, mereka tidak ada pikiran mendalam. Tapi kita bisa pikir, bumi ini dari mana? Apa artinya hidup? Kita pikir-pikir, kita memikir banyak hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita jamah, apa yang kita dekat, apa yang kita pegang, apa yang kita mengerti secara sensasi, nervous, sensasi, daripada kita punya syaraf dengan apa yang kita pegang, yang kita dekati. Tetapi selain itu, binatang tidak ada pikiran lain. Kita bisa pikir, apa tujuan hidup? Mengapa kaki dua itu manusia? Kenapa kaki empat itu macan? Apa bedanya kaki dua sama kaki empat? Mengapa Tuhan tidak memberikan sayap? Kenapa Tuhan kaki cuma dua? Kenapa Tuhan tidak beri ekor? Kenapa Tuhan kasih macan monyet itu ada ekor? Artinya apa? Mengapa? Mengapa? Kita pikir. Yang saya tahu itu namanya skill. Itu namanya science. Yang saya pikir bukan skill. Itu namanya cogito. Aku pikir. Ceramah ini saya pernah mengajar di MIT di Boston. Saya pernah memberikan ceramah, diterjemahkan oleh seorang profesor yang muda sekali di situ. 3 lapisan. Lapisan pertama skill. Lapisan kedua cogito. Aku kalau pikir sampai akhirnya pikiran buntu, tidak mengerti, tidak mungkin pikir lagi, akhir loncat lagi ke dalam lapisan kita. Itu namanya credo. Lapisan pertama skill, lapisan kedua cogito, lapisan ketiga credo. Itu berarti aku percaya. Nah, saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Waktu kita sedang beriman kepada Tuhan, kita bukan pakai ilmu, kita bukan pakai pikiran, kita pakai iman. Maka iman rasuli dimulai dengan credo. Credo pertama, aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Credo lapisan kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dilahir oleh Roh Kudus, melalui Maria, dan dihakimi di dalam Pontius Pilatus. Credo. Di dalam iman rasuli, 3 credo yang paling penting. Percaya Allah Bapa. Kedua, percaya Yesus Kristus. Ketiga, percaya Roh Kudus. Ini 3 lapisan membawa kita mengetahui seluruh kitab suci. Sehingga di dalam Allah Bapa ada ciptaan. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Roh Kudus ada peranak gembura dan orang-orang yang dapat keselamatan dibentuk menjadi gereja. Aku percaya gereja. Aku percaya persekutuan orang suci. Aku percaya mati dan bangkit. Aku percaya hidup yang kekal. Saudara, ini semua yang paling hebat kristologi di tengah. Dan yang paling mengerti kristologi, tidak ada orang lain, cuma Daud. Sehingga Daud disebut berkenan di mata Tuhan. Bukan karena kelakuan baik, tapi pengertian imannya sudah mencapai
mengerti kristologi yang paling dalam. Sehingga Allah dipuaskan dengan Daud. Saudara-saudara, hari ini sampai khotbah sampai di sini saja. Saya belum masuk ke dalam Mazmur dan inti wakil Mazmur itu apa. Lain kali saya khotbah, saya akan teruskan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta naik ke atas, pimpin kita dalam doa, dan saya segera meninggalkan tempat ini. Mari kita semua berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dibawa masuk ke dalam kehadirat Tuhan melalui firman-Mu. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin umat-Mu, Tuhan memimpin Daud, dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan memimpin hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami bukan bergantung kepada pengetahuan kami atau kepada sains, tapi kami boleh beriman kepada Allah yang hidup. Dan kami menyerahkan pelayanan daripada pendeta Stephen Tong ke depan, ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa Tuhan yang juga akan memimpin hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.